malam kalau ada yang ketok-ketok mereka nggak akan terima siapapun itu. Karena teringat dengan si Lambor itu, guys. Halo guys, welcome back sama aku Nata. Hari ini kita mau bahas apa? Mau bahas Lambor. Sebenarnya ada yang bilang Lambor, ada yang bilang Lampor, pakai B atau pakai P. Aku tak tahu yang mana, cuman ya udah aku akan menyebutnya dengan huruf B, Lambor. Lambor itu adalah keranda terbang. Jadi sebenarnya ini tuh udah lama. Kalau zaman itu bukan viral ya, mungkin udah lama diketahui sama masyarakat luas tentang urban legend ini, tapi belakangan ini kembali viral lagi karena banyak orang yang mengunggah video-video tentang Lambor. Salah satunya dari akun TikTok bang_jo26. Jadi di sini tuh menunjukkan rekaman singkat memperlihatkan suasana desa di Malang, di mana di situ tuh ada kayak lingkaran dan diduga tuh mereka tuh sedang melihat penampakan Lambor atau keranda terbang yang diduga-duga sebagai penyebab adanya penyakit atau kayak semacam apa ya, jadi kayak banyak orang-orang di wilayah yang ada Lambornya itu jadi banyak yang sakit. Jadi apa itu Lambor? Asal-usulnya gimana bisa dikatakan seperti itu, kita akan bahas. Masuk ke pembahasannya. Apa itu Lambor? Oke, secara harfiah, sebenarnya Lambor itu diartikan sebagai kegaduhan atau gaduh. Karena konon katanya orang-orang percaya kalau Lambor itu merupakan iring-iringan pasukan Nyi Roro Kidul yang lagi melintas. Karena pasukannya Nyi Roro Kidul tuh pakai kuda, jadi bunyi gerubuk, bunyi yang bising banget. Jadi orang-orang tuh mikir, oh ini tuh adalah Lambor. Nah, sedangkan di KBBI sendiri mengatakan kalau Lampor itu adalah makhluk halus yang bergerak saling beriringan. Kalau menurut aku sebenarnya sama aja ya. Mungkin bedanya kalau versi secara harfiah ini kayak secara umum gitu ya. Kalau misalkan itu adalah secara lebih spesifik lah. Kalau di KBBI kan itu dia membahasnya umum gitu ya. Nah, ada juga yang bilang kalau Lambor itu adalah sebuah kepercayaan di mana kalau mereka dengar suara gaduh itu, suara gaduhnya pasukan Nyi Roro Kidul, mereka akan terkena bencana, bahaya ataupun penyakit. Jadi kalau misalkan mereka dengar suara kayak gitu, mereka akan cepat-cepat bikin bunyi-bunyian. Gunanya agar mereka terhindar dari segala mara bahaya dan juga ya nggak datengin si Lambor itu gitu. Terus dilansir dari beberapa sumber, terutama dari mitos Jawa, di sana tuh dikatakan bahwa mereka percaya kalau Lambor itu adalah setan atau jin yang membawa keranda terbang di malam hari. Tapi dari beberapa pengertian itu, yang paling umum atau yang paling terkenal dan paling dipercaya itu adalah pasukan iring-iringan Nyi Roro Kidul yang melintas dari Laut Selatan menuju ke Keraton Yogyakarta atau ke Gunung Merapi. Meskipun kayak gitu, tapi nggak semua orang percaya kalau Lampor itu keranda terbang ya. Ada juga beberapa orang yang bilang Lampor tuh nggak cuma keranda terbang loh, ada berupa bola arwah. Gambarnya aku sematkan biar kalian punya gambaran bola arwah itu apa. Atau yang kedua tuh semacam kayak dia tuh asap, wujudnya manusia tapi nggak punya kaki gitu. Lambor ini mulai ada di tahun 1960-an. Jadi sebenarnya udah lama ya, dari kalau kita hitung mundur dari 2025 ke 1960-an tuh udah lama. Jadi dia tuh udah sempat muncul di tahun-tahun itu. Terus habis itu tenggelam lagi. Tapi karena banyak video-video viral, jadi akhirnya si Lambor ini mencuat kembali. Terutama video viral itu adalah mereka mengatakan kalau Lambor itu suka berkeliling kampung, ngetuk pintu satu-satu, tuk 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 gitu. Bismillahirrohmanirrohim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma zalami illa bi ilmi ya'lamuna baina aydihim wa ma khalfahum. Kalau misalkan nih orang yang diketuk pintunya dia nggak ngebuka pintunya, dia selamat dari Lambor. Tapi kalau misalkan dia ngetuk pintu tok 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 dan dibuka, bah, kejutan, dibawalah dia sama si Lambor itu. Nah, kalau udah dibawa sama si Lambor itu cuman ada dua kemungkinan. Yang pertama meninggoy, yang kedua balik tapi dengan kondisi yang udah gelo atau gila, atau bisa juga apa ya, kayak linglung-linglung kebingungan gitulah, jadi kayak nggak manusia normal dan kayak manusia umumnya kayak kita gitu loh. Nah, selain itu juga ada beberapa kepercayaan mengenai Lambor yang akan aku bahas juga. Masuk ke segmen beberapa berbagi kepercayaan tentang Lambor. Menurut kepercayaan di Jawa Timur, mereka percaya kalau si Lambor ini biasanya datang diiringi atau bersamaan dengan pagebluk. Pagebluk itu adalah wabah penyakit. Nah, kedatangan si Lambor ini tuh nggak selalu setiap bulannya ataupun setiap minggu, tapi ada penanggalan khususnya. Menurut penanggalan Jawa disebut dengan bulan Sapar. Jadi mungkin di bulan-bulan Sapar mereka bisa prepare atau siap-siap untuk menghindari si Lambor ini. Nah, ciri-cirinya sendiri pun si Lambor ini biasanya kalau datang ada semilir atau hembusan angin kencang dari arah laut selatan menuju ke rumah-rumah para warga. Nah, kalau udah kayak gitu tuh mereka udah was-was dong ya, udah waspada banget, udah mulai menyiapkan prepare untuk melawan si Lambor. Karena mereka juga percaya ketika si Lambor itu sudah datang membawa keranda terbang, mereka akan mengambil siapapun orang yang sedang tidur, memasukkannya ke keranda, lalu mencokoknya sampai meninggoy. Nah, buat orang-orang yang selamat dari cekikan atau bawaan si Lambor ini, mereka tuh akan mengalami linglung, amnesia, atau bahkan jadi gelo. Ngeri juga ya bapak ngeri juga ya pasukan Lambor ini. Iya, jadi kan karena memang mereka tuh percaya si Lambor ini sebenarnya pasukannya Nyi Roro Kidul, iring-iringannya Nyi Roro Kidul yang lagi mau lewat gitu. Selain dari tanda angin itu, ada juga suara-suara berisik yang ditimbulkan. Kayak mereka tuh ada bunyi welwo. Welwo artinya itu adalah dibawa pergi atau dicolek gitu guys. Nah, tapi walaupun dia bisa nyulik orang yang lagi tidur sekalipun, ternyata si Lambor ini juga punya kelemahan loh guys. Nggak cuman Lambor doang yang punya kelemahan, kita juga punya kelemahan ya. Nah, cara menghindari si Lambor ini adalah dengan tidur di lantai pakai alas adanya gitu atau tikar mungkin ya. Karena katanya mereka tuh percaya kalau si Lambor itu nggak bisa duduk, nggak bisa jongkok. Jadi kalau misalkan ada orang yang tidurnya di atas kasur itu kan tinggi, mereka enak tuh nyemotnya gitu, masukin ke dalam keranda. Tapi kalau misalkan tidurnya di lantai, mereka harus bungkuk dulu, jongkok. Nah, itu adalah kelemahannya si Lambor itu. Jadi pada saat itu untuk menghindari si Lambor, mereka tidurnya di bawah di lantai, dan habis itu kalau ada yang ketuk-ketuk pintu, mereka nggak akan buka pintunya karena mereka tahu sesudah maghrib itu udah jam rawannya. Jadi sesudah mulai dari maghrib berarti ke malam kalau ada yang ketok-ketok, mereka nggak akan terima siapapun itu karena teringat dengan si Lambor itu guys. Buat teman-teman yang masih penasaran dan pengen lebih tahu nih kisah si Lambor ini, kalian bisa nonton filmnya aja. Ting. Jadi si Lambor ini tuh udah dirilis juga di tahun 2019. Aku udah sempet nonton juga sih, tapi emang gak habis ya karena ya memang menurut aku nggak serem-serem banget, tapi kayak cukup bikin aku terngiang-ngiang, apalagi aku takut banget sama yang namanya keranda. Jadi aku merasa cukup, aku nggak nonton sampai habis filmnya. Jadi sinopsisnya itu menceritakan tentang ada bumbu-bumbu
pasti masalah-masalah keluarga gitu, dan mereka pulang ke daerah rumah neneknya, pokoknya ke orang tuanya deh ada yang meninggal. Ya udah, disitulah maka menyaksikan keranda terbang dan asal usulnya. Kalian nonton aja, judulnya adalah Lampor pakai P.2 keranda terbang. Itu diperanin sama beberapa artis-artis yang wow. Contohnya kayak Adinia Wirasti, ada Dion Wiyoko, ada Nova Elisa, dan juga Steffi Zamora. Filmnya tuh durasinya cuma 95 menit dan disutradarai oleh Guntur Soeharjanto. Itu cukup oke. Oke, sekian dari aku tentang dunia perlamporan ini. Semoga kalian terlampor-lampor. See you guys. Jangan lupa like, kritik, dan sarannya. Love you.